Iya. Jadi biasa beli ganja di mana? Tujuh itu. Jadi kenapa kok sini? Tipu ya Pak, anu Pak. Jadi kenapa kok tipu? Hai Penners, welcome to Pen Story. Indonesia, negara yang kita cintai dengan segala keindahannya. Bumi Pertiwi memang tak pernah lelah untuk menyuguhkan cerita indah dan kehidupan yang bermakna bagi kita yang tinggal di tanah airnya. Tapi, Indonesia juga punya segudang cerita yang unik tentang tingkah masyarakatnya yang sayang banget buat dilewatin dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Minta KLX. Penners, kalau kamu punya keinginan untuk membeli sesuatu yang lumayan mahal, usahakan untuk menggunakan uang hasil jerih payah kamu sendiri, tabung sedikit demi sedikit agar terkumpul dan cukup untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan tersebut. Jangan selalu mengandalkan orang tua, karena kamu nggak bisa selamanya meminta sesuatu sambil menangis agar segera dibeliin. KRX Abah, KRX Abah. Belum diketahui secara pasti di mana lokasi video ini. Yang jelas, pria dengan perawakan tinggi besar ini masih menganggap dirinya sebagai anak kecil. Ia menangis sejadi-jadinya hanya karena pengen punya motor keren. Duh, udah gede masih drama aja ya. KRX Abah, KRX Abah. Kemajuan zaman. Nggak dipungkiri lagi kalau TikTok adalah media sosial yang sangat diminati oleh anak Indonesia zaman sekarang, khususnya para remaja. Tren joget dengan berbagai gaya dan variasi yang terkesan agak melenceng dari norma di Indonesia menjadi candu sendiri yang sulit untuk dihindari. Tapi video kali ini kayaknya agak keterlaluan deh. Video ini diduga diambil pada sebuah event madrasah di sebuah pondok pesantren di wilayah Pasuruan. Karena namanya madrasah, sekolah ini pun termasuk sekolah dengan ajaran agama yang kuat. Seluruh siswinya pun diwajibkan memakai hijab dan pakaian tertutup. Namun, ketiga siswi ini justru berjoget TikTok di acara madrasah dianggap tak semestinya. Video ini sontak jadi hujatan warganet Indonesia. Gimana nih menurut kamu? Hamil karena angin. Secara teknis, kehamilan akan terjadi jika sperma bertemu dengan sel telur. Jelas harus ada kontribusi dari dua lawan jenis agar hal ini bisa terjadi. Tapi bukan di Indonesia namanya kalau nggak ada cerita yang nggak masuk akal termasuk sama kehamilan. Kejadiannya ya biasa, perut rata normal, seperti orang yang tidak hamil. Waktu biasa normal sebulan sekali, sebelum melahirkan, beberapa jam sebelum melahirkan perut juga masih rata, seperti tidak hamil. Ada 2 jam sebelum melahirkan itu merasa ada yang masuk ke dalam rahim, ngerasa sakit. Nah, lama setelah itu ada 15 menit dari situ perut mulai membuncit, membesar. Warga Kampung Gabungan, Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur ini mengaku tiba-tiba hamil tanpa melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat ini, beliau pun telah melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Namanya Siti Zainah, beliau mengklaim hanya mengandung selama 1 jam tanpa ada tanda-tanda kehamilan sebelumnya. Bahkan, janda berusia 25 tahun ini mengaku bila selama ini fase menstruasinya teratur. Hal ini terjadi setelah 4 bulan masa perceraian dengan mantan suaminya.
Siti mengaku keanehan mulai ia rasakan saat tengah duduk di halaman tengah rumahnya sekitar jam 1 siang. Ketika itu secara tiba-tiba merasa ada hembusan angin masuk ke organ intimnya hingga rahim. Tak berselang lama, perutnya terasa sakit sekitar 15 menit dan kemudian membesar layaknya wanita hamil. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya tidak merasakan tanda-tanda hamil sama sekali. Dinas Kesehatan setempat yang ikut berpendapat mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi beberapa tahun yang lalu di wilayah yang sama pernah terjadi kasus serupa, namun ternyata fase kehamilannya disembunyikan. Duh, makin aneh aja ya Peners. Terus Neng sempat kaget nggak ketika itu bahwa ada bayi? Kaget, udah lahir juga masih kaget, nggak nyangka. Terus melahirkan ditolong sama siapa? Ditolong sama bidan dari Ribetnya birokrasi. Kesehatan adalah pokok utama yang harus selalu dijaga. Karena selain menyulitkan diri sendiri dan orang lain, sakit itu nggak enak dan sehat itu mahal banget. Sebenarnya pemerintah Indonesia udah sejak dulu memfasilitasi kesehatan masyarakat dengan berbagai program kesehatan, contohnya BPJS. Tapi karena birokrasi yang lumayan ribet, sampai ada kejadian tragis kayak gini. Oke, kembali ke rumah sakit. Kembali ke rumah sakit. Tidak, karena umum. Sebenarnya ini jadi keluar tunjuk kanannya, cepat tunjuk kanannya. Yang kanan, tunjuk. Pria paruh baya dengan kondisi yang lemah ini terpaksa harus membuat KTP di kecamatan untuk persyaratan pembuatan BPJS Kesehatan agar penyakitnya segera ditangani oleh rumah sakit setempat. Ironisnya, beliau meninggal dunia saat proses pembuatan KTP berlangsung. Pria bernasib malang ini bernama Amiluddin, berusia 55 tahun, warga lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Diketahui lokasi kejadian berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Video ini sontak mendapatkan respon yang luar biasa dari warganet. Sebagian mengecam birokrasi pemerintah yang cenderung ribet dan tidak mengutamakan nyawa masyarakat yang sakit. Namun, kejadian ini sungguh menjadi pelajaran bagi kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada baiknya di masa sehat, kita harus mulai mengurus seluruh keperluan kesehatan seperti asuransi atau BPJS Kesehatan agar hal seperti ini bisa dihindari. Dangdutan lintas alam. Pemakaman adalah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia yang udah meninggoy. Pemakaman juga merupakan tempat yang tenang, sunyi, dan terkesan angker. Tapi apa jadinya kalau pemakaman yang seharusnya damai tiba-tiba dijadiin kayak gini? Buang bodas. Ternyata ini adalah acara hitanan di sebuah perkampungan yang kebetulan rumah tuan hajatnya berdampingan dengan tanah pemakaman. Karena nggak punya lahan yang luas untuk menampung panggung, pihak tuan rumah terpaksa mengarahkan tim panggung untuk memasangnya di areal kuburan yang masih lapang. Ada-ada aja ya Peners. Lapor polisi. Biasanya, yang merasa paling susah dalam sebuah bangsa adalah masyarakatnya. Sebagai masyarakat, wajar kalau kita merasa pemerintah kurang adil, kurang perhatian, atau apapun dengan segala kekurangannya. Tapi jangan salah, pihak kepolisian sebagai salah satu petugas pemerintah juga sering dibikin dilema loh sama masyarakat. Ini salah satunya. Lapor apa nih? Coba, yuk, buka dulu. Coba, buka dulu. Biasa 50 tiap hari kami ngojek Pak. Oh, ojek ya? Jadi biasa beli ganja di mana? Di dulu itu. Jadi ngapok kok sini? Dapur tipu ya Pak, aneh Pak. Jadi ngapok beli ganja? Iya. Ganja itu narkoba tak? Iya. Oh, sakit.
Pria dengan logat khas Palembang ini dengan kesal datang ke kantor polisi berniat mengadukan perihal penipuan. Ia mengaku ditipu oleh seseorang saat bertransaksi ganja. Saat bungkusan dibuka, ternyata isinya bukan ganja, melainkan seledri. Nah loh, ganja kan termasuk narkotika yang dilarang hukum, dan pria ini mengaku bertransaksi ganja. Polisi yang menangani kasus ini hanya bisa tertawa dan keheranan, dan hanya menasehati pria ini agar jangan pernah lagi membeli narkoba. Dilema banget kan, mau jadiin pria ini tersangka tapi nggak ada barang bukti. Mau nutup kasusnya tapi ada unsur penipuan yang terjadi. Mending pria ini pulang aja ya, terus jangan beli ganja lagi. Oh, ojek ya. Jadi biasa beli ganja di mana? Jadi kenapa kok sini? Tipu nggak Pak? Pak? Jadi kenapa beli ganja? Iya. Ganja itu narkoba tak? Kalau sakit. Ya. Boleh tak pakai ganja? Penners, sekian video kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari konten kali ini. Jangan lupa cek juga video Pen Story yang lain biar kamu gak ketinggalan berita dan konten harian informatif yang Pen Story upload tiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!